jadinya kulitnya akan hiperpigmentasi, terus habis gitu bisa juga jadi kulitnya agak secara simbolis nanti Ibu Kelly, teman-teman juga partner-partner akan membantu. 3, 2, 1, berikan tepuk tangan yang meriah untuk grand opening dari Safa Beauty Clinic Puri Indah. Congratulations Ibu Kelly, semoga memberikan berkah dan juga kenyamanan untuk semua pelanggan yang hadir, untuk semua klien-kliennya. Dan mari kita ciptakan kecantikan dan juga kesehatan bersama. Jadi sebenarnya pandemi ini kan udah berubah menjadi endemi ya, dari WHO udah demikian. Kemudian sejak pandemi itu kebiasaan kita juga jadi berubah. Jadi kita mementingkan kesehatan diri, imun dari segi makanan, olahraga, kemudian self care jadi lebih ekstra dengan cuci tangan, pakai hand sanitizer dan segala macam. Khusus hari ini kita akan bahas mengenai kulit yang di masa pandemi ini yang lagi ngetren itu sebenarnya orang jadi lebih rajin berolahraga. Olahraga bisa indoor, bisa outdoor. Tapi banyak orang selama pandemi ini lebih memilih olahraganya outdoor. Kenapa? Karena indoor mungkin beberapa orang masih takut karena sirkulasinya tertutup. Kemudian kalau seandainya outdoor itu kan karena terbuka, jadi resiko untuk seandainya kita kena infeksi, kena COVID lagi itu juga biasanya menjadi lebih rendah, ya. Next. Nah, olahraga outdoor sekarang macam-macam, dari ada tenis, ada sepeda dan segala macam. Tergantung preferensi masing-masing mau melakukan olahraga apa. Cuman yang penting adalah ketika kita melakukan olahraga di luar yang kena matahari secara langsung, wajib yang namanya kita memproteksi diri kita, memproteksi kulit kita. Oke. Nah, ini adalah salah satu manfaat olahraga outdoor. Selain karena sirkulasinya itu jadi nggak tertutup, jadi lebih aman untuk kita nggak sampai terkena COVID. Dengan kita olahraga outdoor, otomatis biasanya kalau siang ya, pagi menjelang siang atau sore di kala matahari itu masih ada, otomatis ketika matahari itu kena kulit kita bisa dapat yang namanya vitamin D. Ya, vitamin D itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya dia membantu mengurangi peradangan, menaikkan sistem imun. Kemudian dia itu juga merupakan suatu alat transport untuk menghasilkan kalsium di badan kita. Supaya apa? Supaya di kemudian hari tulang kita itu tidak gampang terjadi osteoporosis. Next. Okay. Bagaimana sinar matahari menyebabkan penuaan pada kulit? Yang tadi saya bilang, matahari punya efek bagus dengan dia kena di kulit, menghasilkan vitamin D, kemudian kalsium juga terproduksi lah di situ. Tapi ada efek jeleknya, salah satunya adanya kerusakan kulit. Kemudian yang kedua, adanya kulit jadi kering biasanya kalau sering kena sinar matahari. Sama satu lagi, ini masalah yang akan selalu terjadi di negara tropis kayak negara kita di Indonesia, adalah hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi itu apa? Warna kecoklatan, warna kehitaman. Ada ya? Yang memasak atau yang mengumpal? Ini aku jatuhnya spruten gitu, karena lupa pakai sunscreen. Nah, oke. Hiperpigmentasi jenisnya berbagai macam. Di sini ada contohnya, ada 3 macam. Yang pertama lentigo atau aging spot, kemudian ada melasma yang biasanya itu warnanya akan ngeblok, gede, ya. Kemudian freckles itu yang titik-titik, ya. Jadi macam-macam ada hiperpigmentasi. Kemudian next. Nah, kenapa bisa terjadi masalah-masalah kulit yang tadi? Jadi sebenarnya permasalahan kulit yang tadi timbul itu disebabkan karena paparan sinar matahari langsung terhadap kulit kita. Ya, jadi kalau kulitnya tidak diproteksi, efek yang tadi itu pasti akan terjadi di kulit kita. Oke, next. Nah,
Bagaimana cara merawat kulit setelah terpapar sinar matahari? Biasanya kalau misalkan kita habis kegiatan outdoor, kita ngomong setelah kita olahraga pagi deh ya, itu udah otomatis kena panas. Biasanya yang pertama mandi nggak boleh pakai air hangat, mandi pakai air dingin, at least banget di area wajah ya. Kalau untuk badan mungkin pada beberapa orang kalau pakai air dingin itu agak kurang nyaman ya, tapi bagian wajah kan masih oke, jadi pakai air dingin. Nah ini kalau mandi selalu pakai air hangat ya. Tapi kalau muka sekarang Mau pakai nggak mau dingin. ya. Karena kalau misalkan pakai air hangat atau kadang-kadang kalau perempuan cenderung agak lebih panas ya dibandingin cowok ya. Biasanya itu kalau panas itu pori-porinya kebuka, kemudian kulitnya itu kalau panas biasanya dia jadi akan jadi lebih kering. Ya. Kalau kulit kering itu biasanya problem-problemnya banyak nih. Kulit kering akhirnya jadinya kerutan-kerutan halusnya keluar. Kemudian si hiperpigmentasi tadi juga lebih gampang jadi ketika kondisi kulit kita itu dalam keadaan kering. Seandainya kulit kita itu cukup lembab, biasanya hiperpigmentasinya itu nggak akan separah di orang dengan kulit yang kering. Bahaya banget kulit kering. Kulit Iya. kering tuh bener kata dokter, masalah pigmen, masalah melasma dari hormon, terus gampang penuaan, kerutan-kerutan halus start dari kulit kering. Ini Bu Kelly yang ngomongin saya. Karena kulit kering pergi ke daerah yang panas ke Bali itu habis jemur-jemuran, jangan kulitnya melakukan treatment di rumah ataupun di klinik dengan pengelupasan kulit. Ya, karena jadinya yang ada bukannya bersih, malah jadinya kulitnya akan hiperpigmentasi, terus habis gitu bisa juga jadi kulitnya agak kelupas, kadang-kadang agak luka. Kayak peeling gitu dong. Ya, Oh. jadi itu dihindari dulu. Jadi Nanti biasanya kalau peeling ya, yang lain. di stop dulu. Apalagi kalau yang memang ngerasa kayak agak burn ya, jadi itu harus dihindari dulu. Jadi dibikin kulitnya itu cooling down dulu, udah nggak meradang, udah nggak merah, baru boleh